supaya teman-teman itu bisa mendapatkan, nilai yang, setidaknya samalah ya dengan yang ada di sini, yaitu 92. Ini adalah sudah amat baik dan ini sudah sangat cukup untuk nanti menyumbang, sebagai salah satu komponen nilai di, ujian akhir gitu kan, sebagai kelulusan. Baiklah sobat-sobat semuanya, tahapan dalam PPK dalam jabatan tahun 2021 itu setidaknya ada 4 tahap. Yang pertama adalah pendalaman materi, kemudian yang kedua perancangan pembelajaran, kemudian yang keempat ini adalah uji komprehensif dan juga praktik pembelajaran. Ada salah satu bagian dari pendalaman materi yang cukup membuat menyita waktu juga, dan di sana untuk nilainya itu sangat diperhitungkan, yaitu pada tahap pendalaman materi, yaitu penyusunan materi ajar. Jadi di sini ada bagian yaitu penyusunan materi ajar, yang mana di sini memiliki penilaian tersendiri untuk penyusunan materi ajar, meskipun awalnya sudah diberikan untuk pengantarnya, penjelasannya, kemudian juga terkait penyusunan materi ajar diberikan waktu dan kita upload materi ajar. Namun kita harus perhatikan, simak baik-baik supaya nanti untuk materi ajar kita yang kita upload itu memiliki nilai yang paling tidak itu adalah baik atau amat baik. Selanjutnya untuk menyusun materi ajar berbasis masalah ini kita tidak bisa sembarangan. Kita harus mengikuti mekanisme dan tata penulisan menurut ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan saya rasa untuk setiap LPTK itu telah mengeluarkan semacam panduan dan juga juknis supaya dalam rangka penulisan materi ajar ini nanti semua bisa benar. Nah, untuk materi ajarnya itu adalah kurang lebihnya itu hasilnya adalah yang seperti ini ya. Oke, ini sudah kita coba untuk download. Nah, ini kebetulan kita kemarin kebagian untuk IPA. Jadi dari sistematika untuk materi ajar itu sudah ditentukan mulai dari pendahuluan, kemudian isi dan juga penutup itu sudah ditentukan untuk rambu-rambunya. Nah, di sini untuk materi ajar yang berbasis masalah ini dimulai dari daftar isi yang seperti ini, kemudian dan seterusnya kita berikan sedikit peta konsep dan lain sebagainya. Dan selanjutnya terkait dengan supaya kita bisa mendapatkan nilai yang baik ya terkait dengan materi ajar yang kita unggah, karena salah satu komponen dari unggah materi ajar ini adalah salah satu komponen yang sangat diperhitungkan sekali. Di sini penilaiannya berdiri sendiri ya, yang mana nanti akan menjadi salah satu bagian komponen dari rekapitulasi nilai akhir. Oke, terkait dengan materi ajar supaya nanti kita dapat nilai yang baik, ini coba kita bisa simak, yaitu untuk akan saya tunjukkan, yaitu penyusunan untuk panduan penyusunan yang saya kutip dari bersumber dari LPTK tempat saya diberikan ya. Oke, di sini kita coba buka pada tahap pendalaman materi. Kemudian materi ajar. Nah, di sini kita cek di sini untuk yang revisi. Di sini teman-teman pastikan kalian mempelajari dulu terkait dengan pedoman penyusunan materi ajar berbasis problem based learning yang dibagikan oleh LPTK masing-masing ya. Nah, di sini kita contohkan, kita kutip dari UMM. Di sini adalah terkait dengan apa saja yang harus ada pada materi ajar. Itu kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi penyusunan materi ajar ini adalah digunakan sebagai perwujudan dari tugas dan tagihan mahasiswa PPK dalam jabatan ya. Kemudian terkait nanti untuk penyusunan materi ajar ini adalah teman-teman ini akan dibagi ya. Jadi dari keseluruhan modul itu nanti akan dibagi per KB. Jadi satu mahasiswa itu adalah mengerjakan membuat materi ajar untuk 1 KB atau 1 kegiatan belajar. Seperti halnya kalau saya kemarin ini adalah saya kebagian yaitu pendalaman materi IPA. Pendalaman materi IPA ini teman. Saya bagian ke-12 ini. Modul 3
KB 4 pendalaman materi IPA bumi dan alam semesta. Ini saya. Makanya di sini kemarin kita buatnya adalah yang seperti itu ya. Nah, ini adalah di sini seperti ini. Jadinya saya buat materi ajarnya adalah seperti ini. Kegiatan belajar 4 modul 3. Berikutnya terkait dengan penulisan. Untuk penulisannya ini di sini dijelaskan juga supaya nanti mendapatkan nilai yang baik, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan nilai yang setidaknya samalah ya dengan yang ada di sini, yaitu 92. Ini adalah sudah amat baik dan ini sudah sangat cukup untuk nanti menyumbang sebagai salah satu komponen nilai di ujian akhir gitu kan, sebagai kelulusan. Jadi tujuannya ini adalah teman-teman dilatih ya, kita dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan dari modul tersebut dialami dalam berupa defisit kompetensi maupun miskonsepsi, dan memberikan ruang kepada kita kalau misalkan ingin edit modul ya, kayaknya kurang pas ini, saya inginnya ini gitu misalkan. Nah di sini teman-teman yang paling penting ini adalah kemarin yang pertama saya buat itu adalah saya samakan untuk daftar isinya teman-teman ya. Nah di sini daftar isinya ini kita bisa cek. Ini adalah untuk daftar isinya. Oke. Ini daftar isi nih. Saya buat dulu daftar isinya. Kalau sudah daftar isinya baru saya buat isinya gitu kan. Supaya apa? Supaya setidaknya daftar isi ini sesuai dengan yang ada pada rambu-rambu cuklis atau cuklak dari masing-masing LPTK. Ini kalau kita berikan ini nanti akan dianggap lengkap ya, entah nanti isinya apa. Kalau bisa isinya yang bagus tuh kan. Jadi saya buat dulu mulai dari kata pengantar sampai daftar pustaka. Jadi karena waktunya itu hanya sekitar 2 hari saja, malah cuma 1 hari 1 malam ya. Jadi dalam waktu 1 hari 1 malam itu harus membuat materi ajar berbasis masalah. Itu adalah suatu hal yang tidak terlalu mudah untuk dilakukan ya, khususnya bagi saya sebagai seorang pemula yang banyak juga kegiatan di luar sana kan. Jadi di sini karena berbasis masalah teman-teman, di sini pada bagian pendahuluan ini harus ada yang menyatakan masalah ya, yaitu masalahnya diutarakan. Kemudian pada bagian di sini bisa taruh di rangkuman atau di uraian materi lengkap ini kita penyelesaiannya. Jadi ada masalah dan juga kita selesaikan gitu kan. Nah, itu teman-teman. Jadi di sini kita uraikan masalahnya apa, misalkan terbentuknya bumi, sulit dipahami ini kan. Kemudian mengalami miskonsepsi terhadap perbedaan komet, meteor dan juga asteroid. Nanti kita lakukan pembahasan supaya nanti nilai kita bisa lumayan bagus tuh kan. Kemudian di sini pokoknya ada pendahuluan, deskripsi singkat, relevansi, petunjuk belajar, capaian pembelajaran dan seterusnya. Kemudian ada juga harus ada rangkuman, tugas terstruktur ya. Kemudian tes sumatif, kunci jawaban, daftar pustaka. Nah di sini forum diskusi, ini semua harus kita isi, kita berikan. Nah ini. Kemudian, nah ini yang paling penting, plagiasi ya. Plagiasi ini adalah maksimal 50% kalau misalkan di UMM ya. Kalau di tempat lain mungkin ada yang lebih besar, lebih kecil. Kemudian ukuran kertas ini harus kita sesuaikan untuk spasinya berapa, kemudian marginnya berapa. Ini kita harus mengikuti dari petunjuknya supaya nanti nilainya itu bagus. Karena rubriknya itu adalah berdasarkan dari panduan itu. Terkait dengan judul isinya apa saja, gambaran itu kan, gambaran keseluruhan isi kata pengantar, ada masalahnya kita selipkan. Di rangkuman di isi modul ini kita selipkan yaitu hasil penyelesaian masalah. Kemudian terkait dengan skornya, mengapa saya mendapatkan nilai 92, ini adalah dari keluasan materinya dapat, dari kedalaman materi hotsnya, advance materialnya dapat, dari kemudahannya, kemudahan untuk dipahami ini dapat, dari visualisasi ini dapat, dari bahasa dan tulis ini dapat, karena kita menggunakan ejaan yang disempurnakan dan Times New Roman sesuai lah spesifikasinya ya. Oke, namun di sini tetap yang namanya tidak ada gading yang tak retak ya teman-teman. Jadi masih ada sedikit komentar. Jadi di sini kalau kita lihat komentarnya, ini adalah
kata pengantar tidak perlu dimulai dari modul 3 dan seterusnya ini ya. Kemudian pendahuluan udah bagus, pendahuluan wis apik, kemudian subcapaiannya ini kurang. Oke. Jadi itulah teman-teman tentang cara menyusun atau membuat materi ajar supaya dapat nilai yang lumayan baik ya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.